anak petani saya. Kebetulan ayah saya itu juga adalah Keliang, Kadus, betul. Kemudian juga beliau adalah guru ngaji. Jadi dengan bekal beliau sekolah di Mekah, 3 tahun di Mekah. 3 tahun. Lalu beliau bawa pulang lalu mengajarkan masyarakat duduk bersila ngaji, bukan pondok pesantren. Saya sekolah itu lewat pematang sawah, yang jika hujan berpayungkan daun pisang. Ya. Kalau licin jatuh, bukunya jatuh ke sawah. Itulah. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah lihat nih bintang tamunya luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, beliau bersedia hadir ya, sudah hadir di YS Podcast. Ini buku yang sangat luar biasa. Adik-adik remaja dan sekian generasi ke depan ini kita akan membuat warisan buku dalam bentuk digital, Prof. Izin. Siap. Ya, alhamdulillah ini tokoh lintas batas Profesor Insinyur Haji Mansur Maksum, PhD. Jadi buku ini setelah saya baca ini langsung diberikan oleh Prof ya. Ini saya terima kemudian saya baca tuntas dan rugi rasanya kalau kita tidak angkat lagi dalam bentuk podcast perbincangan yang inspiratif yang insya Allah 10-25 tahun Prof ini akan sangat bermanfaat untuk generasi berikutnya, Prof. Amin. Insyaallah. jadi tiang niatkan betul, Prof, bahwa isi buku ini sangat inspiratif. Bahkan nanti Prof kita akan undang 2 sahabat yang juga ini sebagai penulis dan editornya. Ada Pak Haji Nuryadi Saib dan Kak Tahir ini. Ya, 2 orang sahabat saya ini sangat luar biasa. Nanti kita akan coba duduk diskusi juga bersama beliau latar belakang penulisan buku ini. Nah, namun tiang alhamdulillah dapat kesempatan berdiskusi dengan Prof. Kita ingin mengangkat ini beberapa tema yang sangat luar biasa, Prof. Dari perjalanan Prof di sini. Semoga ini menjadi warisan digital kita kelak, Prof. Amin. Itu yang kita harapkan dan ini menjadi penginspirasi, penggugah semangat muda di era digital karena insya Allah mereka akan nonton di gadget mereka, Prof. Nah, ini kita bawa ke gadget mereka. Prof, membaca buku ini yang di bagian 1 ada masa kecil, remaja, aktivis dan sarjana. Ini sangat luar biasa, Prof. Ketika membaca bahwa menggambarkan Rensing sebagai desa kelahiran Prof, menggambarkan Rensing pada saat itu sangat luar biasa. Ya, jadi dalam beberapa catatan di sini bahwa ada peran ayahanda yang sangat luar biasa, Haji Maksum. Betul. Dan Ibu Siti Ramlah yang membentuk sangat luar biasa. Keluarga besar ternyata, Prof ya. Luar biasa besar. Prof, di awal bisa diceritakan nggak kondisi Rensing saat itu? Karena ini Rensing ini sudah sangat akrab bahkan. Banyak sekali tokoh-tokoh besar kita dilahirkan di sana, Prof. Izin Prof, Rensing yang dulu yang Prof kecil di situ seperti apa, Prof? Rensing zaman itu katakanlah sekitar tahun 1950-an. Masih merupakan bagian dari desa Sakre. Dalam bentuk kekeliangan. Keliang ya. Keliang itu seperti kadus atau kaling. Jadi sekarang kaling atau kadus atau kalau di Jawa RW. Betul. Dan disitulah keliangnya adalah sosok Haji Maksum. Ayahanda Keliang. Jadi Rensing sebagai desa agraris, pertanian, persawahan, hanya itu yang diandalkan oleh masyarakat. Dengan kondisi waktu itu termasuk wilayah lahan kering. Tak ada hujan ya. Tak ada hujan. Ada irigasi, dari Dam Suwangi. Kemudian satu-satunya itu yang mengairi tetapi terbatas. Nah, kalau sekarang kan ada Dam Pandandure. Jadi beda itu. Lalu Rensing ini dulu yang saya ingat adalah desa yang sangat
sangat kental dengan nuansa religi. Religi, betul. Nuansa religi. Tuan gurunya. Ya, jadi di Rensing lah tidak ada orang pakai sapu, pakai leang, tidak ada. Oh, gini. Nah, kalau di luar Rensing banyak. Nggih. Katakanlah Montong Beter, Bung Tiang, Hmm. Sukerare, Nggih. selatannya lagi Keruak gitu. Tapi Rensing itu adalah nuansa religi. Oh. Yang saya ingat, Nggih. kalau ada apa barisan Nggih. gamelan mau liwat Nggih. di Rensing, Nggih. tanpa disuruh, tanpa diperintah, berhenti dia di utara Montong Beter. Oh. Berhenti bunyi. Nggih. Atau kalau di barat di Rensing Bat itu berhenti Nggih. bunyi. Di timur di Lengkok Laki berhenti bunyi. Di selatan di Montong Tebola berhenti bunyi. Nggih. Karena itu Iya. kehidupan religi yang luar biasa di Rensing waktu itu. Nggih. Jadi sebagai anak petani saya, Nggih. kebetulan ayah saya itu juga adalah Keliang, Nggih. Kadus, Kadus nggih, betul. Kemudian juga beliau adalah guru ngaji. Wah. Nggih. Jadi dengan bekal beliau sekolah di Mekah, 3 tahun di 3 Mekah. tahun nggih. Lalu beliau pulang lalu mengajarkan masyarakat duduk bersila ngaji, bukan pondok pesantren. Bukan pondok ya. Bukan, Jadi karena- model-model beruga gitu. Duduk bersila istilahnya. Bersila? Ya, di Berugak betul. Nggih. Jadi iya. membahas beberapa kitab. Nggih. Itu yang sering saya dengar itu. Itulah yang nyetrum ke jiwa saya. Sehingga Nggih. mungkin itu proses pendidikan itu kan tak harus formal ya. Betul. Jadi saya terbayang cara ayah saya mengajar ngaji, mengimami sholat pada jamaah. Nggih. Nah, dan zaman itu yang luar biasa, Nggih. yang ngaji orang-orang tua. Dari jauh, ada yang dari Lepak, dari Montong Tangi, Surabaya. Oh, jadi ke sana. Ya Rensing. Rensing ya. Dari Bung Tiang, Lengkok Laki. Oke. Jadi ada beberapa teman Nggih. yang menyatakan dulu ayah saya ngaji ke rumahmu. Sampai Seperti itu ya, Prof ya. Ada seorang Nggih. anggota DPRD sekarang ya, Nggih. provinsi Nggih. dari Kecamatan Masakra Timur. Nggih. Beliau bilang ayah beliau dulu ngaji ke sana. Jadi udah dikenal sebagai sosok guru. Sosok guru waktu itu. Nggih. Sosok guru waktu itu. Jadi jadi kalau wilayah administrasinya desa Nggih. Sakre. Oh, sakral maksudnya. Semua jadi. Nah, sekarang Nggih. beberapa tahun yang 1961 Nggih. berubahlah kekeliangan Rensing itu menjadi desa Rensing Raja. Pemekaran kalau Pemekaran istilah zaman sekarang saya. ya. Jadi desa Sakre Mekar, desa nggih. Sakre Mekar, Nggih. lalu menjadilah dia desa Rensing Raja. Gabung dulu. Nggih. Karena tidak mungkin Rensing sendiri, Raja sendiri. Ada kompromis dulu, Nggih. kompromi bahwa iya. bukan Rensing tapi digabung Rensing Gabung. Raja. Oh ya, berarti dua Dua ini kadus lah ya. dua kekadusan jadi satu. Jadi satu. Oh, nggih. Nah, lalu 5 tahun berikutnya 1965, 66 Nggih. pecah lagi. Rensing sendiri, Raja sendiri. Oh, jadi Nah, di situ. Nggih. Nah, sekarang jadi Nggih. Kecamatan Sakre Barat. Sakra Barat dan Rensing ada di Ada sebagai ibu kotanya. Berarti Prof, kalau melihat ke sejarah dulu ya, Iya. Desa itu rata-rata dibagi menjadi 3. Iya. Satu pusat administrasi pemerintahan, Iya, iya. satu sebagai bisnis, Iya, iya. dan satu lagi ini sebagai spiritual. Baik. Berarti Rensing ini Iya. di zaman Belanda ya, Iya. Prof. Jadi Rensing ini di apa kalau kita sebut ya pengulu ya. Ya, semacam itu. Oh, Karena yang terkenal oke. itu bukan Nggih. Rensing sebetulnya. Nggih. Tapi Montong Tebola Ya, dan Montong Beter. Montong Beter, nggih. Nah, Rensing itu antara dua montong ini. Oh. Oke, Jadi di situ. Nah, dalam dokumen Iya. tadi yang disebutkan itu dalam dokumen sejarah, nggih. maka SD pertama kali yang ada di Rensing namanya SD Montong Tebola. Oke, SD pertama. SD pertama di wilayah Rensing, Nggih. bukan namanya SD Rensing, Rensing. tapi SD Montong Tebola. Oh, Disitulah saya sekolah. oke. Lalu Nggih. begitu Rensing jadi desa pada Nggih. tahun 61, Nggih. berubahlah
SD Montong Tebola itu Nggih. menjadi SD Rensing 1. Karena beda administratif Sudah kan Oh, nggih, pakai itu. nggih. Makanya Betul. mulai ada SD Rensing 1, Nggih. Rensing 2, Rensing 3 dan seterusnya. Nggih. Dan Montong Better Nggih. adalah satu tempat lagi, Mm-mm. tempat ketokohan, ada tokoh masyarakat di situ. Nggih. Makanya pasar ya, Nggih. pusat bisnis Ya. yang ada di Desa Rensing itu sampai sekarang namanya Pasar Montong Better. Itu padahal di Rensing. Ada di Rensing. Oh. Jadi Nggih, nggih. orang-orang kaget, Ya. kok pasar di papan namanya, bangunannya Pasar Montong Better. Padahal di Rensing. Padahal di Rensing. Di ini- ibu kotanya Rensing itu, Peteluan Nggih, itu. nggih. Dan di Desa Rensing ketika menjadi desa, Ya, alhamdulillah ayah saya kepala desa pertama. Nah, ini. Lalu Nggih. pemerintahannya ada di Peteluan, Kantor desanya kantor gitu ya. desanya, Nggih. kantor desa. Dan dulu kan tanpa modal, jadi kantor desa di mana kepala desa punya rumah kan, Berarti rumah atau Rumah. pendopo ya? Pendopo desa. Ini langsung jadi kantor. jadi kantor. Jadi di depan itu, Nggih. di depan itu ada rumah, Nggih. lalu itu jadi kantor desa Rensing. Hmm. Di belakang baru rumah kami, Rumah. tempat mengajinya ayah. Oh, Jadi Jadi- mau, nggih. Setelah menjadi kepala desa, Prof. ya Jadi ini kan sebagai kepala desa pertama berarti Iya. betul-betul menata ayahanda betul. Pak Haji betul, Maksum di betul, situ. Iya, iya. Sebagai anak. Iya. Ini kan sudah mulai kurang perhatian. Nah, boleh saya katakan udah dibagi, Prof. Iya, iya. Ya, dibagi antara Ah. sekarang ini sudah ada amanah nih Betul. ayahanda. betul, iya. Nah, kemudian yang kalau kemarin sebelumnya itu dilihat sebagai lebih banyak ke perannya ke agama, tokoh lah, tokoh Betul. masyarakat kita di Betul, situ. iya. Ada sesuatu yang hilang nggak ketika ayahanda duduk sebagai Kepala desa. kepala desa? Yang saya lihat dan saya rasakan itu adalah ayah itu dapat mengimbangi kedua peran tersebut. Nggih. Satu lagi perannya itu Nggih. peran ekonomi diserahkan ke ibu. Oh iya. Beliau tidak mau ikut-ikutan masalah urusan sawah, urusan ternak, siapa Oh, iya, mengerjakan ini. Nggih. Itu almarhumah ibu saya. Pindah semua ke ibu, Ke ibu. urusan Tanggung jawab. ekonomi semua. Ekonomi semua. Jadi beliau fokus pada sebagai guru ngaji Nggih. dan kepala desa. Oh, Dan satu yang saya ingat, nggih, sebagai kepala desa nggih. kan mestinya pakaiannya ya seperti Ya, ah, nggih, pakaian ini ya aparat ya. pakaian Nggih. kalau sekarang kita sebut ASN, ASN, kan? nggih, betul. Tapi beliau tidak, tetap pakai guru ngajinya sarung, Nggih. pakai baju dan selalu rapi ayah saya. Hmm. Bagaimanapun cuaca, beliau selalu pakai jas. Jas. Yang lihat di fotonya ini beberapa foto Itulah Ini sangat luar biasa. keseharian beliau. Nggih. Itu keseharian beliau. Jadi nggih, nggih. yang saya lihat, Nggih. kerapian, Nggih. jadi beliau selesai sholat duha itu mesti menerima tamu atau Nggih. ke kantor desa, pakaian seperti itu Jadi dengan sorban yang melilit. melilit. Itu rapi. Oh, nggih, nggih. Jadi di situ. Nggih. Nah itulah masa kecil saya. Jadi saya Nggih. sampai kelas 6 SD lulus. Nggih. Yang menarik, Nggih. ayah saya guru ngaji, tapi Nggih. anaknya tidak diajar ngaji oleh beliau, diserahkan kepada orang lain. Ini unik ini. Jadi saya Ah, belajar ngaji, membaca Al-Quran dan Nggih. membaca kitab Masailah namanya dulu kan. Nggih. Soal jika ditanyai orang Nggih, kita betul. berapa perkara rukun Islam, bla bla itu ah. bukan dari ayah. Ini merelakan guru lain ini. Ya, jadi itu namanya legitimasi kepada orang lain. Nggih. Jadi legitimasi. Jadi ada namanya Amak Nung, Guru Nung. Guru Nung di sana. Tidak jauh dari rumah, sekitar 500 meter. Tapi kami anak-anak Nggih. dusun Peteluan itu ngaji di situ dan nginep. Mulai sore kami. Oh. Mulai sore. Nggih. Jadi sore kita makan, Nggih. selesai itu menjelang maghrib ke guru ngaji, guru ngaji. lalu ngaji Nggih. sampai malam nginep, Nggih. subuh sholat berjamaah,
baru pulang. Bule ya. Oh, jadi semi pondok ya? Semi pondok. Nah, cucu guru ngaji saya itu masih ada sekarang, jadi pejabat di Lombok Timur. Pak Nur Sandi. Pak Nur Sandi. Kalau nggak salah kepala pariwisata apa beliau itu. BPBD. BPBD ya. Itulah cucu. Nah lalu bagaimana? Ayah ngecek bacaan Al-Quran saya di rumah. Tapi yang disuruh menjadi juri ibu saya. Kalau saya salah yang marah bukannya ibu, ayah yang marah. Salah. Jadi ngaji di tempat lain, tetapi ujiannya uji di publiknya rumah. Di rumah. Di depan. Jadi ayah sama ibu. Jadi ingat saya. Jadi itu. Yang saya rasakan bahwa kalau saya salah mau membaca itu, ayah mesti menegur dengan cara yang cukup keras. Berarti sosok yang sangat tegas untuk tegas keras. Confidence, dia sangat percaya diri itu. Tetapi saya tidak akan melupakan bahwa sosok ayah saya itu sepertinya tadi kan keluarga kecil, tapi keluarga besar. Karena ayah itu poligamus. Zaman itu kan suatu hal yang lumrah. Betul. Jangan sekarang lah. Prof aja tetap deh. Jadi zaman dulu itu kalau sudah orang punya sesuatu, karena kelebihan ilmu, kelebihan posisi, apalagi kelebihan fulus, mesti poligami. Kalau saya ditanya oleh orang mengapa seperti itu, saya sederhana bahwa zaman itu kan keterbatasan informasi, keterbatasan komunikasi. Sehingga kalau ada orang namanya laki-laki itu kan siapapun dia punya naluri ke situ. Cuma kita bisa bendung, bisa rem, bisa hambat. Nah, itu. Di sana kan tidak ada hiburan. Begitu mau ya sudah kawin. Tidak ada pacaran kan? Begitu ini udah. Jadi poligami. Poligami sudah menjadikan kalau nggak salah 28 bersaudara, Prof ya. Lahirlah 28 anak-anak ayah saya itu. 28 orang. Dan yang menariknya ini, Prof. Dari 28 itu ternyata Prof lah yang menjadi tempat. Nah, setelah Bapak ini kan almarhum, Prof lah menjadi tempat, mengambil alih kepemimpinan. Ada sebelum saya, kakak saya. Kakak saya yang pertama, yang tertua itu Haji Mahsun. Beliau dulu dosen di IAIN Mataram, sekarang jadi UIN. Beliau termasuk mendirikan pimpinan pertama UIN IAIN Mataram itu kakak saya. Beliaulah yang mengambil alih. Nah, itulah cerita. Jadi tadi begitu tamat SD saya masuk SMP. SMP-nya ke di Selong kan. Harusnya Sakre. Tetapi ayah saya mengatakan tidak usah di Sakre. Kenapa? Karena di Sakre ada nenek saya. Kalau saya tinggal di nenek manja saya. Sudah betul-betul pendidikan karakter yang sangat kuat. Itu kalau kamu kata ayah di Sakre nanti kembuk sama papumu, dan memang dimanjakan kita. Iya, namanya papu ya. Papu itu selalu memanja. Akhirnya ke Selong. Dengan segala perjuangan, kan tidak boleh mestinya lintas zona. Zonasi saat ini ya. Dulu karena SMP Sakre baru berdiri. Jadi tidak boleh lah sekolah, tapi alhamdulillah. Nah, jadi naik kelas 3 kakak saya ini lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bekerjalah di IAIN Mataram. Beliau bujang. Lalu beliau katakan, kamu ikut saya dong. Jadi beliau yang ambil alih. Jadi beliau yang bimbing saya sampai saya selesai sarjana muda. Itu beliau yang asuh dan membiayai saya dan jadi. Tapi sebelum itu tadinya tamat SD
Ya. Ayah saya itu menginginkan saya masuk Madrasah Muallimin Nahdlatul Wathon Pancor. Ada cerita di dalam buku itu ada juga. Gitu. Karena Al-Maghfurullah Maulana Syekh kan sahabat. Sahabat atau lebih pada murid beliau. Ayah saya itu murid beliau. Dan sering sekali di sana. Nah, dalam testimoni TGB juga disebut di situ. Betul, masuk di sini. Jadi betul. Satu hal yang unik kalau dibaca dari kacamata komunitas sekarang. Karena ayah saya itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Betul. Tapi waktu itu there is no differentiation between NU and NW waktu itu. Iya. Oke. Sama aja. Ya. Waktu itu tidak ada yang sesuatu yang berbeda. Justru ayah saya mengembangkan Nahdlatul Wathon di Rangsing ke selatan wilayah itu. Kalau di Sakire ada Tuan Guru Haji Zainal Abidin Ali, Tuan Guru Raden Ibrahim. Di Rangsing itu Haji Maksum. Ke selatan ada Tuan Guru Mutawali. Nah, itulah peta Tuan Guru waktu itu. Pembagian wilayah Tuan Guru. Nah, saya ingat betul bahwa Al-Maghfurullah waktu saya kelas 6 saya diminta untuk masuk mengaji di Muallimin. Tapi telegram kakak saya Haji Maksum mengatakan, aku sudah di IAIN, kamu jangan ke situ. Sudah kamu masuk SMP saja gitu. Jadi harus berbagi. Nah, jadi kalau saya masuk IAIN dulu, Muallimin tidak tahu jadinya apa sekarang. Di UIN juga. Di UIN juga. Kalau tidak, ya di Pancor mungkin saya sekarang. Tuan Guru udah duduknya. Nah, saya sama-sama teman sekelas saya 2 orang. Tuan Guru Yusuf Makmun dan Tuan Guru Anas Asri. Jadi kedua beliau jadi Tuan Guru. Tuan Guru di saya kan enggak. Kalau saya sama-sama beliau ngaji dulu. Kira-kira gitulah posisi di situ. Betul. Nah, jadi oleh karena itu apa yang ingin saya katakan bahwa penjadian seseorang dan karir masa depan itu sangat tergantung kepada pemahaman orang tua dan lingkungan. Jadi tidak bisa maunya kita saja, tidak bisa kita maunya, tidak bisa maunya teman-teman saja masuk sini. Jadi saya yang didesain oleh orang tua menjadi ustadz lah gitu. Ternyata jadi dosen. Ini sangat luar biasa. Ternyata ya lingkungan sekitar dalam artian ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Prof. Terutama ini kakak berarti. Betul, kakak yang banyak melibatkan. Bahkan nanti ada di bab-bab lain di buku ini nih antara HMI atau PMI ada juga deh. Tapi nanti di bab yang lain setelah dewasa ya. Nanti ini sangat luar biasa intinya apa hal-hal yang menurut kita ya seharusnya bisa diturun-temurun, tapi ada juga hal-hal yang memang harus ya di sini bagian saya, jati diri saya. Prof di situ betul-betul menunjukkan gitu. Oke, Prof udah pendidikan sudah di SMP-nya di Selong. Dan saya juga mendapat cerita langsung ini. Jadi setelah yang baca ini ternyata terkonfirmasi, berarti Pak Abdul Qadir dan Dim saat itu. Nah, beliau cerita Prof, pernah Tiang duduk sama beliau dan Tiang antar beliau pulang itu dari TVRI, sempat cerita. Terus Tiang coba tanya Prof Mansur gimana? Dulu waktu kecil saya sahabat dengan bapaknya katanya. Dan saya dapat ini juga informasi juga terkait dengan Prof itu katanya. Jadi setelah saya baca ini terkonfirm, wah saya dapat cerita langsung ini dari Pak Abdul Qadir. Jadi penggambaran Prof masa kecil itu saya dapat juga dari Pak Abdul Qadir gitu. Beliau alhamdulillah saat ini yang menjadi ketua Legiun Veteran dan tetap sehat alhamdulillah. Jadi tetap memberikan inspirasi. Kemudian Prof, sosok Abdul Qadir itulah yang membawa saya ke Golkar. Nah, nanti cerita. Ada babnya di sini ya. Jadi ada bab politik khusus nanti kita bahas. Siap. Politik sangat luar biasa menurut Bahkan ya nanti pokoknya jangan ini ya. Jangan kita lompat dulu. Oke, Prof. Jadi setelah masa pendidikan kemudian
Prof betul-betul ditempa di Rensing ya. Jadi karakter di Rensing itulah yang saya lihat loh Prof. Jadi pendidikan keluarga ini betul-betul sangat membentuk Prof di situ. Bagaimana sosok ibu yang saya lihat, saya baca di sini gitu loh, dengan lemah lembut dan segala macamnya. Ibu saya buta huruf. Nah, tidak sekolah. Tapi ngaji bacaannya luar biasa. Masya Allah. Qiraah Qur'annya luar biasa, tajwidnya. Tapi beliau suruh membaca nggak bisa. Nggak pernah sekolah. Wah, sangat luar biasa. Berarti wah, itu menjadi uji publiknya ini sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi dari rahim ibu yang buta huruf tanda petik istilah sekarang. Lahir 2 profesor. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami bersaudara 8 seibu. Yang 20 lain ibu. Jadi di situ cerita. Jadi ya silakan, itulah sosok ibu. Betul, saya sempat berhenti yang membaca begitu menjelaskan sosok ibu ini. Ini sangat luar biasa. Prof, ini kita baru part 1. Nah, ini untuk closing statement part 1 saya akan beri judul nanti Rensing dan peran ayahanda membentuk Prof. Apa closing statement Prof terkait dengan Rensing dan untuk part ini bisa menghadap ke kamera ini Prof. Rensing bermetamorfose begitu cepat. Dari zaman kami masih anak-anak yang menghubungkan Sakri dan keluarga hanya satu jalan berbatu. Kendaraan yang lewat belum tentu ada satu hari, satu kendaraan satu hari. Lalu kalau saya sekolah itu lewat pematang sawah, yang jika hujan berpayungkan daun pisang, kalau licin jatuh bukunya jatuh ke sawah, itulah Rensing. Nah sekarang luar biasa dengan segala macam perkembangan kemajuan zaman. Nah tapi satu yang saya lihat bahwa Rensing sebagai tempat masyarakat yang religi, komunitas yang beragama memegang teguh itu, karena di situ sekarang berkembang pondok-pondok pesantren Nahdlatul Wathon, nah itu luar biasa. Dan di Rensing sekarang ada beberapa orang tuan guru, tidak hanya satu orang, banyak tuan guru masih muda-muda dan mereka. Nah ini barangkali deskripsi tentang desa agraris Rensing tersebut. Lalu disitulah masa kecil kami bersama teman-teman kami dan anak-anak Rensing pada waktu sudah mengenal organisasi. Luar biasa. Jadi anak SD SMP itu kalau kumpul ada ketuanya, sekretaris, anggotanya. Sejak SD. Sejak SD. Wow. Dan kita punya grup namanya Arena. Anak Rensing asli. Dari mana aslinya saya tidak tahu gitu. Nah, hampir semua teman-teman sudah berpulang ke rahmatullah. Ya, jadi di situ. Nah, kemudian tamat SD saya ke Selong, SMP Selong, lalu kelas 3 pindah ke SMP Negeri 1 Mataram. Nah, jadi 3 sosok yang sangat berpengaruh dan menentukan kehidupan saya sekarang adalah ayah saya tentu saja, ibu saya, dan kakak saya yang paling tua. Dan beliau selalu berkompromi sampai pernikahan saya nanti itu ayah dan kakak ini, karena ibu sudah berpulang ke rahmatullah lebih awal. Jadi ayah dan kakak ini selalu memantau mengikuti sepak terjang saya. Nah, jadi itu yang ingin saya katakan bahwa sebagai orang tua kita tidak boleh lepas di dalam mendidik anak-anak kita. Harus ada keikutsertaan. Jangan serahkan saja kepada guru di sekolah. Betul, Prof. Seperti saya guru ngaji masih diuji di rumah. Nah, jadi ada tanggung jawab. Jadi itu yang ingin saya katakan bahwa
dalam apa namanya mendidik anak-anak itu bahwa peran orang tua yang harus, dan itu saya terapkan sampai sekarang. Jadi bagaimana keterikatan anak-anak saya terhadap saya, terikat emosional dan harus komunikasi, tidak boleh lepas. Apalagi dengan komunikasi sekarang. Kita harus tahu di mana anak saya sudah punya anak, tapi tetap saya pantau. Seperti hari ini, anak saya nomor 1 habis jalan-jalan dari Jakarta, Depok ke Semarang, Dieng. Tadi pagi saya tanya, posisi di mana? Di Cirebon, Pak. Malam, dari Cirebon ke Depok. Jadi itulah anak-anak kita ikat sedemikian rupa sehingga tidak putus. Tidak putus. Nah, begitu juga anak-anak saya terhadap anak-anak mereka. Harus diatur. Saya kira itu sebagai concluding remarks, statement bahwa mau jadi apa kita nanti tergantung pada ini kehidupan rumah tangga ini. Betul. Terima kasih, Prof. Baik, ini sangat luar biasa. Ini penutup di part 1 ini. Oh iya, alhamdulillah. Baik. Karena part berikutnya ini ada sangat yang luar biasa. Ini sang kekasih belahan jiwa dan kehidupan. Ini ada kisah minjem tangga, tapi pakai bahasa Jawa. Niatnya pakai bahasa Jawa, ternyata ini ada lucunya di sini ya. Jadi tinggal di asrama dan ada bocor di asrama dan minjam tangga lah ke tetangga sebelah. Ternyata disitulah ketemu belahan jiwanya Profesor. Nanti ya setelah yang satu ini, Prof, sambil kita minum, karena ini ada minuman kita ada kaitannya dengan Jogja. Oh iya. Ini ada wedang uwuh yang kita minum ya. Baik. Ya setelah yang satu ini kita akan kembali nanti ya di part berikutnya kita akan membahas bagaimana Profesor menemukan belahan jiwa dan 4 mutiara kehidupan beliau. Ini cerita yang sangat epik untuk kita dengarkan sebagai contoh untuk generasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.